Pernah mikir gak sih, kenapa lo menghidupi kehidupan lo yang sekarang? Kenapa tiap Senin lo harus bangun pagi, mandi, berangkat kerja, kadang-kadang lupa sarapan, dan lo bener-bener kayak, ya udah, tiap hari nungguin hari Jumat. Hari Jumat kalau nggak lembur, alhamdulillah. Kalau misalnya lembur, kayak udah lo nunggu weekend. Hari Minggu lo harus mempersiapkan mental untuk besoknya Senin, kayak gitu. Pernah gak sih lo mikir kayak, gue bakalan hidup kayak gini sampai kapan ya? Gitu. Gue tuh pernah merasakan seperti ini, dan gue sampai kepikiran kayak, apakah hidup gue adalah untuk bekerja sehingga gue bisa maintain my life and provide my life, you know what I mean? Kayak gue bisa bertahan hidup. Kayak, apakah hidup gue hanya untuk ini gitu? Sampai akhirnya kayak gue ngerasa kayak I gaslight myself. Kayak oke, lo memilih jalan ini dan artinya ini adalah hal yang harus dilakukan. Turns out it's not. Ya. Terus out kita bisa punya pilihan lain dalam hidup ini. Gitu. Gue pernah di momen dimana gue tuh ngerasa lost banget ya, kayak emang ini yang pengen gue pilih di dalam hidup gue mau kerja 9 to 5, gue mau rutinitas hidup gue kayak gini, gitu kan ya. Kalaupun gue mau ya, atas dasar apa pilihan ini, gitu. Akhirnya gue kayak mengkontemplasikan pertanyaan itu kan ya. Kayak, sebenarnya atas dasar apa sih gue memilih sebuah pilihan di dalam hidup gue? Turns out, biasanya gue memilih sebuah pilihan dalam hidup gue itu atas dasar kekhawatiran, ketakutan, dan alias gue ada di survival mode. And being stuck in survival mode, itu tuh bukan salah gue. It's all by design. Ini udah didesain untuk seperti itu. Kayak gitu. Ini adalah hal yang sudah mengakar di dalam sistem. Alias orang-orang kayak kita sengaja dibentuk untuk kayak ya udah being in survival mode, gak pernah tahu diri kita siapa, gak pernah punya koneksi sama diri kita sendiri. Dan ini tuh berpengaruh ke gimana kita memanifestasikan hidup kita. Tapi kita akan ngebahas itu nanti ya. Di kelas ini kita akan lebih fokus ke hubungan antara sistem bikin kamu nggak tahu siapa diri kamu dan nggak tahu siapa diri kamu memanifestasikan hidup kamu menjadi hidup yang seperti ini. Jadi gini, uh, kita sebut aja salah satu sistem yang memang terjadi di dunia ini ya, kapitalisme. Oke, kapitalisme butuh worker dan butuh buyer. Mereka butuh target market, of course, right? Target market dari para kapitalis yang sudah sejak lama membentuk sistem ini adalah orang-orang yang nggak tahu diri mereka siapa. Orang-orang yang nggak tahu diri mereka siapa, ya, mereka nggak punya otoritas terhadap diri mereka sendiri dong. Dan ketika lo nggak tahu diri lo siapa, lo nggak punya otoritas terhadap diri lo sendiri, yang terjadi adalah lo mudah untuk dieksploitasi. Baik secara tenaga, secara mindset, secara perasaan, sampai secara belief system. Dan ini tuh ya dipelihara. Supaya apa? Supaya lo tergantung sama sistem. Gitu. Ketika lo tergantung sama sistem, lo tidak bisa manifestasiin whatever life that you want. Gitu loh. Dan kalau lo nyadar ya kayak, sebenarnya gue bisa melakukan hal yang lebih dari ini. Tapi gue ngerasa gue selalu ada di kondisi yang sama gitu. Believe me, it's not you. It's all by design. Oke? Okay? Banyak orang yang sengaja dipelihara untuk gak punya otoritas, gak punya koneksi sama diri sendiri, dan gak tahu kayak koneksi sama diri sendiri itu kayak mereka gak tahu apa yang mereka narasikan dan gimana persepsi mereka terhadap diri mereka sendiri. Ini tuh sengaja dipelihara supaya sistem kapitalis ini tetap bisa berjalan. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian kayak ngerasa, gue kayak gak punya pilihan, atau kayak gue selalu ragu untuk kayak ngambil pilihan di dalam hidup gue, even though gue tahu itu bagus buat gue, atau kayak ketika gue ada di hubungan, gue ngerasa kehilangan diri gue sendiri, gue selalu memberikan sesuatu untuk orang lain, tapi gue gak pernah memberikan terbaik untuk diri gue, dan lain sebagainya. Lo adalah target market dari sistem kapitalis. Oke? Okay? Ketika lo ngerasa kayak, I don't even know what my identity is. Gitu. Identitas gue ternyata dibangun dari segala hal di luar diri gue. Ya, keinginan untuk dapat validasi, keinginan untuk mendapatkan pencapaian tertentu, untuk membuat lo ngerasa lo punya value terhadap diri lo sendiri dan terhadap hidup ini. Semakin lo gak punya identitas, semakin identitas lo tuh dibangun dari hal-hal di luar diri lo, semakin lo mudah untuk dimanfaatkan sama sistem
dan semakin lo nggak bisa memanifestasikan hidup lo. Karena sejatinya manifestasi adalah perpanjangan dari siapa diri lo. How does it work? Kalau misalnya kita ngomongin manifestasi ya, manifestasi itu kan sebenarnya adalah bentuk perwujudan. Dari nggak ada jadi ada, oke? Okay? Dari nggak ada, it's just an idea, it's just an inspiration, it's just something in your mind. Jadi sebuah bentuk, oke? Okay? Jadi sesuatu. Itu adalah proses manifestasi. Terus sebenarnya gimana caranya kita memanifestasikan hidup kita, gitu ya? So, di dalam diri kita punya yang namanya subconscious atau alam bawah sadar. Di dalam alam bawah sadar kita tuh naruh banyak hal. Salah satunya adalah belief system, oke? Okay? Belief system ini adalah hal yang kamu percayai dan membangun worldview atau gimana kamu melihat dunia dan juga membangun identitas diri kamu. Belief system membangun narasi dan persepsi terhadap diri kamu sendiri dan bagaimana kamu menilai diri kamu sendiri. Hence your identity. Identity adalah bagaimana kamu mengidentifikasi diri kamu. Namanya juga identity, oke? Okay? KTP tuh dipakai buat identifikasi siapa kan? Kayak itu, identity adalah bagaimana kamu mengidentifikasi diri kamu sendiri berdasarkan apa yang kamu percaya tentang siapa diri kamu. Dan kebanyakan orang itu tuh kayak enggak connect sama dirinya sendiri, dia nggak kenal sama dirinya sendiri, mereka nggak tahu kayak belief tentang dirinya dan belief yang membentuk worldview mereka yang membuat apa namanya ya, hidupnya mereka tuh jadi termanifestasi menjadi seperti itu, seperti apa gitu. Nanti di kelas selanjutnya di chapter 2 kita akan ngomongin soal narasi and perception dan gimana termanifestasi dalam hidup kamu. Kita akan ngomongin lebih detail. Di sini gue cuma mau ngomongin kalau misalnya uh, identitas itu menghubungkan kita dengan siapa diri kita, dan hal ini kan bikin kita percaya sama, oh gue adalah orang yang seperti ini misalnya gitu ya. Dan hal ini itu, si identitas, si belief ini ya, adalah akar yang ngasih sinyal, oke? Software yang ngasih sinyal ke alam semesta, dan alam semesta itu mengabulkan dan juga kayak memberikan kehidupan lo yang sekarang, kayak gitu. Sebenarnya nggak kayak sinyal radio gitu ya. Jadi gini, uh, gue kasih salah satu contoh kecil ya. Di dalam jalur otak kita lah, istilahnya. Kita punya namanya Reticular Activating System, RAS. RAS ini tugasnya adalah memfilter dunia luar berdasarkan apa yang kita percaya. Jadi misalnya, ketika kamu misalnya percayanya kayak I am not good enough for something gitu, lo akan selalu berhadapan sama situasi dan kondisi yang ngegambarin kalau misalnya lo nggak never enough for that thing. Karena itu yang akan RAS lo filter dari dunia luar. Dan ketika lo kayak apa namanya menghadapi situasi itu, kayak menghadapi situasi di mana lo ngerasa nggak enough, misalnya kayak lo uh, belief system yang lo punya terhadap diri lo sendiri adalah I am not enough, I will never be enough gitu ya. Nah, terus kan ini terpancarkan. RAS lo tuh kayak memfilter segala hal di dunia, mengkonfirmasi ya, mengkonfirmasi kalau misalnya you're not enough. Nah, bias konfirmasi tersebut membuat lo makin yakin kalau misalnya you're not enough, oke? Okay? Dan membuat lo ketemu sama situasi-situasi yang menggambarkan kalau lo nggak enough. Kayak lo kebayang nggak sih? Ini namanya belief loop ya. Kebanyakan orang tuh kayak stuck di belief loop tersebut gitu. Nah, pertanyaannya adalah kepercayaan akan hal tersebut ya. Kepercayaan kalau misalnya lo tuh nggak enough itu tuh datang dari mana? Ya nggak? Kayak nggak mungkin dia tiba-tiba datang. Kepercayaan kalau misalnya lo nggak enough ini itu tuh sesuatu yang istilahnya diwariskan atau dididik semenjak lo kecil gitu. Lo bayangin pas lo kecil ya, misalnya gitu ya, kelas 2 SD lah ya, kelas 1, 2 SD. Lo bikin art project, lo tunjukin ke orang tua lo, kayak, mama, papa ini lihat, gitu. Terus mereka tanggapan cuman kayak, oke, okay, gitu. Atau bahkan kayak, kayaknya bisa lebih bagus deh, gitu. Atau lo misalnya ranking 3, terus lo kayak membanggakan itu kayak, yeay, papa, mama, aku dapet ranking 3. Terus mereka kayak, kan bisa ranking 1, gitu. Atau misalnya pas kecil, biasanya emang terjadi di golden age ya, umur 0 sampai 7 tahun, bagaimana apa yang caretaker, orang tua atau caretaker ajarin ke lo, itu gampang diserap sama otak lo karena otak lo masih bentuknya kayak sponge lah ya, dia menyerap segala hal. Nggak cuma omongan doang, tapi juga perilaku, sikap, gimana mereka berinteraksi sama lo gitu. Hal-hal tersebut itu
membentuk value dan persepsi terhadap diri lo gitu loh. Kayak apakah lo merasa terpenuhi secara emosional, apakah lo merasa disayang, apakah lo merasa apa namanya aman dan nyaman, atau merasa kayak lo tidak mendapatkan perhatian yang cukup gitu dari mereka. Dan itu membentuk siapa diri lo sekarang, membentuk narasi diri lo. Oke, di chapter selanjutnya kita akan ngomongin lebih detail soal narasi dirinya. Nah, karena si narasinya ini udah terbentuk nih in belief in terbentuk menjadi belief system, dan lo menggunakan narasi ini untuk mengidentifikasikan diri lo, dan lo kayak apa namanya ini mengaktifasi si RAS lo itu, dan lo bisa stuck in belief system yang sama ya, belief loop yang sama again and again and again. It's kind of like very hard untuk kayak nge-tackle hal tersebut. Terus kayak even though kayak misalnya lo udah afirmasi tiap hari kayak enggak kok, I am actually good enough gitu depan kaca, it's kind of like so hard if you kind of like gaslighting yourself to believe otherwise gitu kan. Nah, di kelas-kelas selanjutnya kita akan lebih fokus ke gimana caranya supaya kita bisa dengan sehat membentuk uh, koneksi dengan diri kita sendiri, dan kayak we can believe otherwise kayak gitu. Nah, so that gitu. Sebenarnya tuh kayak gue waktu menyadari hal ini gue kayak wow, ternyata selama ini ada banyak hal yang gue tidak kelola di dalam diri gue, dan itu yang membentuk hidup gue. Dan ternyata bukan salah gue sebenarnya, I am being conditioned supaya bisa stuck terus di sistem-sistem yang ada, terutama kapitalisme ya, like I am so done with it. So ya, yeah, ketika lo belajar untuk punya otoritas diri, lo tahu narasi apa yang lo narasikan ke dalam diri lo, apa yang lo selalu si narasi ini tuh, dan tahu kalau misalnya si narasi ini, oh my god, I'm sorry my wording, dan tahu kalau misalnya hal-hal yang kamu narasikan ini kayak membentuk decision making process atau proses pengambilan keputusan lo, dan membentuk hidup lo, dan lo tahu cara mengubah semuanya kayak strukturnya, dan lo ubah nggak cuma on surface level tapi dari dalam, dari akarnya banget, you'll get there. It will be so easy to manifest whatever you want. Di kelas-kelas selanjutnya kita akan ngomongin soal, bentar ya, gue nyontek dulu karena biar nggak salah namanya. Yang pertama, di chapter 2 kita akan ngomongin identitas dan narasi diri, specifically sinyal yang kamu pancarkan pada semesta. Lalu nanti akan ada quest, setelah itu akan ada chapter 3, questnya tentang adalah, quest itu maksudnya kayak bentuknya nggak video, kayak gue tulisin gitu. Chapter 3, proses pengambilan keputusan, gimana kamu membentuk realitas baru kamu. Chapter 4, limitasi alias jarak antara kamu dan hidup yang layak kamu terima. Dan chapter 5 itu adalah the quantum jump, gimana kamu memulai hidup dari diri kamu yang baru. That's what you want, right? Hidup dari diri yang baru. Go through all the process because it's actually very easy. Makanya gue cuma bikin 5 video doang. And yeah, I'll see you in the next one. Okay, bye-bye. Love you.